Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo, dan aku harap kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas kasus yang dilakukan oleh George Trepel, seorang pria yang memiliki IQ jenius yang lahir pada tahun 1949 di kota New York, Amerika Serikat. Ayahnya adalah seorang petugas polisi, sementara ibunya adalah seorang guru. George merupakan bagian dari Mensa, yaitu sebuah organisasi di mana para anggotanya memiliki kecerdasan yang menempatkan mereka di atas 2% dari populasi dunia. Masuk di Universitas Clemson di Carolina Selatan pada tahun 1966 dan belajar kimia selama 2 tahun, kemudian dia bekerja sebagai ahli kimia di salah satu pabrik metamfetamin hingga dia menjadi seorang programmer komputer untuk pekerjaan sehari-harinya. Sementara istrinya Diana adalah seorang ahli bedah ortopedi dan tentu saja dia juga salah satu anggota organisasi Mensa karena di acara sosial organisasi itulah mereka pertama kali bertemu. Pada tahun 1982, pada saat George berusia 39 tahun, pasangan ini pindah ke daerah pedesaan kecil di pusat Florida, Kabupaten Polk. Mereka tinggal di area penanaman jeruk yang terisolasi. Jadi kehidupan sosial mereka sebagian besar dihabiskan dengan para anggota Mensa yang ada di Kabupaten Polk saja. Keluarga ini sebenarnya memiliki tetangga. Mereka adalah keluarga Perelin dan istrinya Peggy Carr. Perelin sebelumnya sudah pernah menikah, tapi akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Kemudian Perelin menikah dengan Peggy Carr pada tahun 1988. Pasangan ini juga tinggal bersama Travis Carr, putra dari Perelin, dan Dwayne, putra dari Peggy dari pernikahan sebelumnya. Tidak membutuhkan waktu lama, anak-anak Perelin juga membangun keluarga baru mereka, dan karena mereka memutuskan untuk tetap tinggal bersama orang tua mereka, jadi Perelin merenovasi rumah mereka menjadi sebuah rumah atau ruangan untuk tempat tinggal anak-anaknya Tammy Red dan Delena Seaver bersama dengan cucu perempuannya Casey Bell dan juga putri Peggy yang bernama Gelena Seaver. Sementara orang-orang yang mengenal keluarga ini menggambarkan mereka sebagai keluarga yang bahagia. Lalu pada bulan Oktober tahun 1988, pada saat Peggy sedang bekerja, dia mulai mengalami nyeri dada, mual, tangannya mulai mati rasa, kakinya kesemutan, dan dia mulai mengalami kesulitan pada saat bernafas. Awalnya Peggy mengira gejala itu disebabkan oleh sirkulasi darahnya yang bermasalah, jadi dia memilih untuk beristirahat di rumah. Sementara para anggota keluarga lainnya berpikir kalau Peggy memiliki penyakit perut biasa, jadi mereka membiarkan Peggy meminum sebotol soda, tapi bukannya menjadi lebih baik, keadaan Peggy justru menjadi lebih buruk hingga akhirnya mereka memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Peggy memberitahu dokter kalau dia merasa seluruh tubuhnya seperti terbakar, dan tentu saja dokter yang ada di rumah sakit kebingungan dengan kondisi yang aneh ini. Mereka bahkan cukup kesulitan untuk menemukan penyebab rasa sakit yang dialami Peggy. Tapi setelah 3 hari di rumah sakit, Peggy kemudian keluar dari rumah sakit. Namun sayangnya kondisinya justru semakin memburuk. Dia sering muntah dan merasakan sakit yang lebih parah. Di saat yang bersamaan, 2 anaknya Dwayne dan Travis ternyata menderita gejala yang sama. Mulai dari sensasi terbakar di seluruh tubuh sampai jari yang kesemutan. Jadi mereka langsung membawa Peggy, Dwayne, dan Travis ke rumah sakit. Mereka ditangani oleh Dr. Richard Hostel, seorang ahli saraf, dan Dr. Robert Van Hook, spesialis penyakit menular. Lalu setelah diperiksa, Dr. Robert mengungkapkan kalau dia curiga gejala yang dialami oleh Peggy dan anak-anaknya disebabkan oleh semacam racun talium. Talium adalah bahan kimia yang tidak berasa dan tidak berbau. Talium ini juga ternyata ditemukan sudah cukup lama, tepatnya pada tahun 1861, di mana sejak talium ini ditemukan, dokter mulai menggunakannya untuk mengobati sifilis, disentri, asam urat, dan penyakit lainnya. Tapi sayangnya, talium memiliki efek samping beracun, yaitu dapat menyebabkan saraf dan otot menjadi mengerut dan mati. Kemudian pada tahun 1960-an, bahan kimia itu sebagian besar digunakan sebagai pestisida untuk membasmi kecoa dan juga tikus. Jadi hal inilah yang membuat Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat melarang penggunaannya sejak tahun 1972. Untuk membuktikan kecurigaannya, Dr. Hosler memutuskan untuk mengirimkan sampel urin Peggy ke laboratorium di Atlanta, dan ternyata hasilnya berhasil membuktikan kecurigaan Dr. Hosler.
Dr. Hostler juga mengungkapkan kalau dia curiga ada seseorang yang mencoba meracuni seluruh keluarga Carr, tapi Peggy tidak menanggapi hal ini dengan serius. Dia justru bilang kalau orang yang tidak menyukai mereka tidak mungkin memiliki keberanian untuk melakukannya. Para dokter yang ada di rumah sakit mencoba memberikan perawatan yang terbaik pada Peggy, tapi sayangnya kondisinya semakin memburuk, bahkan dia mengalami koma. Lalu setelah 4 bulan bertahan, Peggy meninggal dunia pada tanggal 3 Maret tahun 1989, tepatnya pada saat dia berusia 41 tahun. Sementara anaknya Dwayne dan Travis masih tetap dirawat di rumah sakit, hingga 6 bulan kemudian keduanya akhirnya kembali pulih. Sementara Dr. Hostler berpikir kalau ada seseorang yang sengaja mencoba menyakiti keluarga Carr, jadi Dr. Hostler melapor ke kantor sheriff. Dia bilang bahwa keluarga Carr telah sengaja diracuni. Detektif Ernie Mincy kemudian ditugaskan untuk menyelidiki bagaimana keluarga Carr bisa berhubungan atau berkontak secara langsung dengan talium. Mereka mulai memeriksa semua properti sampai kediaman keluarga Carr, bahkan mereka memeriksa air sumur karena mungkin saja airnya telah terkontaminasi, tapi sayangnya tidak ditemukan jejak talium di air sumur tersebut. Awalnya tim penyidik mencurigai Perry Lynn sebagai pelaku utama dalam kasus ini, tapi kemudian mereka ragu karena Perry Lynn tidak mungkin akan meracuni putranya sendiri. Selain itu, hasil tes juga menunjukkan bahwa Perry Lynn sendiri telah mengkonsumsi talium, jadi hal ini benar-benar sangat tidak mungkin. Setelah melakukan penyelidikan di rumah keluarga Carr, mereka akhirnya menemukan sesuatu yang mencurigakan, yaitu botol soda kosong yang kemudian dikirim ke laboratorium FBI. Mereka menemukan residu di bagian bawah 4 botol minuman bersoda yang ternyata positif talium, dan 3 botol minuman yang belum dibuka juga dikirim ke laboratorium untuk kemudian diperiksa, di mana tim penyidik menemukan bahwa ternyata tutup botol telah dirusak sebelumnya, dan memang ditemukan talium di dalam setiap botol. Sementara pihak perusahaan soda mengklaim kalau mereka belum menerima laporan lain tentang keracunan atau yang berhubungan dengan kerusakan produk. Detektif juga bertanya pada anggota keluarga Carr siapa yang membeli soda itu atau dari mana mereka membelinya. Dan ternyata saat itulah mereka menyadari kalau tidak ada seorang pun di antara keluarga Carr yang ingat pernah membeli soda seperti itu. Jadi sekarang mereka pun menyadari kalau ada seseorang yang telah sengaja menaruhnya di sana. Dan sayangnya saat tim penyidik bertanya siapa saja yang punya akses masuk ke rumah keluarga Carr, mereka bilang kalau mereka jarang mengunci pintu karena memang mereka tinggal di daerah yang sangat aman, jadi mereka menganggap tidak akan ada yang terjadi. Detektif Ernie kemudian bergabung dengan agen FBI yang bernama Brad, dan mereka meminta Bill yang merupakan unit ilmu perilaku FBI di Virginia untuk mengetahui profil psikologis orang yang memberikan racun tersebut. Dan ternyata dari unit ilmu perilaku FBI mengungkapkan kalau si pelaku adalah pria berkulit putih yang cerdas yang berusia pertengahan 30-an. Pria ini suka menyelesaikan konflik tanpa berkonfrontasi secara langsung karena peracun biasanya secara lahiriah pasif. Dia juga menemukan kesenangan dengan menyaksikan kematian dari jauh, dan ternyata tipe orang seperti ini memberikan jejak ancaman. Hal itu memang terbukti setelah keluarga Carr memberitahu detektif Ernie tentang surat ancaman antonim yang sebelumnya pernah mereka terima, di mana isi surat tersebut berupa peringatan bagi keluarga Carr untuk segera pindah dari rumah keluarga Carr atau lebih tepatnya keluar dari Florida dalam waktu 2 minggu. Dan kalau mereka tidak mengikutinya, maka dia akan menghabisi seluruh anggota keluarga Carr. Dan dalam surat tersebut juga ditekankan kalau ini bukanlah lelucon. Perry Lynn Carr dan beberapa anggota keluarga lainnya menganggap itu sebagai lelucon remaja, sementara Peggy Carr tetap merasa khawatir dengan surat ini, jadi dia tetap memperingatkan anak-anaknya. Para detektif bekerja dengan sangat keras untuk menemukan informasi si pelaku, apalagi ada begitu banyak orang di daerah Alturas yang harus diwawancarai oleh detektif Ernie dan juga Brad, hingga akhirnya ada satu orang yang dicurigai. Dia adalah George Trappel, di mana dia sesuai dengan profil si pelaku yang diinformasikan psikolog sebelumnya. Pada saat detektif menginterogasi George pada tanggal 22 Desember tahun 1988, di mana saat itu dia memberikan jawaban yang mencurigakan.
Dia bilang kalau siapapun yang meracuni keluarga Carr, dia adalah orang yang menginginkan mereka untuk pindah. Jawaban ini ternyata mengingatkan detektif Ernie dengan surat ancaman yang diterima oleh keluarga Carr, di mana isi dalam surat tersebut benar-benar sama. Sementara selama penyelidikan berlangsung, George sama sekali tidak mengakui perbuatannya. Dia justru memberikan keterangan yang berbelit-belit, yang justru membuatnya semakin mencurigakan, apalagi saat George bilang kalau dia tidak tahu tentang talium. Tapi sayangnya tim penyidik sudah memiliki catatan kriminal George sebelumnya, di mana pada tahun 1975 dia ditangkap setelah mendirikan laboratorium obat untuk memproduksi dan menjual amfetamin, hingga akhirnya dia harus menjalani 3 tahun hukuman penjara di Federal North Carolina. Pada saat George bekerja sebagai ahli kimia, ternyata talium digunakan untuk membuat produk stimulan adiktif, dan dia juga membuat anggur buatan sendiri. Semua bukti yang ditemukan benar-benar saling terkait untuk membuktikan kalau George adalah tersangka utama dalam kasus ini. Tapi sayangnya, semua bukti itu ternyata tidak cukup untuk mendakwa George dengan kejahatan apapun. Tim penyidik tentu saja tidak menyerah begitu saja, jadi seorang veteran agen khusus yang bernama Susan yang berusia 35 tahun menyamar untuk menyelidiki keluarga Trepel, di mana dia masuk ke dalam kehidupan George dan juga Diana Trepel. Tapi sebelum kita melanjutkan kasus ini, kalian perlu tahu salah satu hobi pasangan George dan Diana yaitu ikut berkoordinasi dalam sebuah acara akhir pekan yang dinamai Misteri Pembunuhan Kelompok Mensa. Dan kalau mau menghadiri acara ini harus memiliki undangan dari para anggota Mensa. Dalam acara ini biasanya mereka akan menyiapkan sebuah kasus, atau lebih tepatnya ini adalah acting atau berpura-pura, dan mereka akan memimpin para tamu untuk melakukan penyelidikan dengan memberikan petunjuk demi petunjuk untuk dapat menyelesaikannya. Jadi bisa dibilang mereka adalah penggemar misteri fiksi dan juga kehidupan nyata. Bahkan George membanggakan dirinya sebagai ahli dalam prosedur TKP, dan dia telah mempelajari cara kerja polisi untuk mempertajam keterampilannya untuk akhir pekan misteri. Pada bulan April tahun 1989, sebuah artikel di surat kabar lokal mengiklankan acara mendatang untuk organisasi Mensa yang diselenggarakan oleh George dan istrinya Diana. Jadi disinilah Susan memulai penyelidikan rahasia dengan menghadiri acara tersebut dengan menggunakan nama samaran yaitu Sherry Quinn, dan untungnya Susan atau Sherry berhasil mendapatkan undangan hingga akhirnya dia bertemu dengan George, bahkan mereka sempat mengobrol. Mereka juga terlihat saling bercanda hingga akhirnya mereka menjadi teman dekat. Tapi meskipun mereka sudah dekat, George terlihat selalu berhati-hati untuk tidak menyebutkan apapun mengenai Peggy Carr, yang justru membuat Susan lebih yakin kalau George adalah tersangka yang tepat. Pada saat Susan diundang ke rumah George, dia menemukan petunjuk yang terletak di atas meja, sebuah novel misteri Agatha Christie tentang seseorang yang menggunakan talium untuk meracuni korbannya. Tapi sekali lagi, hal ini tidak cukup untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan. Hal ini tentu saja membuat Susan frustasi dan tertekan untuk segera menghasilkan hasil yang nyata dari misi yang kini dia tangani. Lalu pada bulan November tahun 1989, setahun setelah Peggy meninggal, pasangan Trepel memutuskan untuk pindah dan akan menyewakan rumah mereka yang ada di Alturas, Florida, karena Diana memindahkan praktik medisnya ke Sebring, Florida. Jadi Susan menggunakan kesempatan ini untuk berpura-pura menyewa rumah pasangan Trepel dengan alasan kalau dia ingin menetap sampai perceraiannya selesai. Dan benar saja, George benar-benar percaya dengan alasan ini. Susan akhirnya menempati rumah keluarga Trepel pada bulan Desember tahun 1989, di mana saat itu tim penyidik mulai melakukan penyelidikan mereka dengan menggeledah rumah keluarga Trepel. Dan benar saja, mereka menemukan kalau George memiliki peralatan kimia, jurnal George dengan sidik jari miliknya di atasnya, buku yang berhubungan dengan talium, bahan kimia beracun, dan botol yang berisi bubuk putih. Memasuki bulan Januari tahun 1990, ternyata tetap saja tidak ada kabar dari FBI, tidak ada bukti kuat untuk membuktikan kalau George adalah pelaku utama dari kasus ini. Susan tentu saja mulai lelah, dia semakin kecewa karena penyelidikan mereka belum juga memberikan hasil. Tapi Susan kembali mencoba melakukan cara lain. Dengan mikrofon disembunyikan di dalam dompet,
Dia memutuskan untuk bertemu George di akhir Januari di kota Sebring untuk memberitahunya mengenai dua orang detektif yang bertanya mengenai tetangganya yang meninggal sebelumnya. Awalnya Susan berpikir George akan tertangkap basah atau akan mengatakan sesuatu yang memberatkan, tapi nyatanya dia justru merespon dengan santai, dengan acuh tak acuh, hingga akhirnya pada saat Susan memberinya kartu bisnis atau kartu nama detektif Ernie dan Brad, George yang tiba-tiba gagap menyuruh Susan untuk diam dan dia bilang kalau dia berharap agar dia tidak menjadi tersangka utama. Tidak lama kemudian, teknisi lab FBI mengkonfirmasi adanya jejak talium nitrat yang ditemukan dalam botol yang diambil dari garasi rumah keluarga Trepel. Temuan ini tentu saja membuat operasi penyelidikan berhasil membuktikan kalau George adalah pelaku utama atas meninggalnya Peggy Carr dan kasus keracunan anggota keluarga Carr lainnya. Tim penyidik kembali mencari tahu apa sebenarnya motif George sampai dia tega memberikan racun kepada seluruh anggota keluarga Carr, dan ternyata semuanya mulai terungkap. Jadi anggota keluarga Peggy Carr yang pada saat itu bertambah, membuat mereka harus membangun rumah tambahan dengan mengubah garasi menjadi rumah atau ruangan untuk keluarga barunya. Pengerjaan ini tentu saja menimbulkan kebisingan hingga menjadi pemicu pertama yang mengakibatkan perselisihan di antara mereka. Tidak hanya itu saja, banyak insiden yang membuat pasangan Trepel semakin terganggu dengan keberadaan keluarga Carr. Mereka mengeluh tentang musik yang keras, kerusakan di taman yang diklaim George telah dilakukan oleh anjing milik keluarga Carr, ditambah dengan perselisihan yang telah lama berlangsung tentang penempatan pagar yang tidak sesuai. Dan yang paling parah yaitu dua anak remaja laki-laki Perlin yang saat itu melintasi garis properti saat mereka mengendarai sepeda motor. Lalu pada tanggal 7 April tahun 1990, pihak kepolisian menangkap George di rumahnya dan pada saat garasinya digeledah, mereka menemukan sebuah ruangan di rumahnya yang penuh dengan perlengkapan BDSM dan beberapa buku yang berjudul Deteksi Racun dalam Organ Manusia. Persidangan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 1991, di mana semua bukti diserahkan kepada 12 anggota juri. Para saksi juga ikut memberikan kesaksian mereka, termasuk Susan yang sebelumnya menyamar menjadi Sherry. Mereka juga mengungkapkan kalau mereka menggambarkan George sebagai seseorang yang menganggap dirinya lebih pintar daripada polisi. 31 hari kemudian akhirnya George dijatuhi hukuman mati, sementara George sendiri telah mencoba mengajukan lebih dari selusin banding untuk membalikan hukuman matinya, bahkan yang terbaru pada tahun 2018, tapi sayangnya semuanya ditolak. Jadi sekarang George harus merana di dalam sel di Florida, dia masih menunggu hukuman mati dan sepertinya masih belum bisa dieksekusi. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini, dan kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.